Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Baik, mahasiswa-mahasiswiku, pertemuan kita kali ini membahas tentang zakat. Sebelumnya kita atau saya menyampaikan capaian pembelajaran lulusan. Pertama, bagaimana mahasiswa kita ini memahami tentang hukum zakat. Yang kedua, mampu menganalisa hukum zakat secara integral di wilayah rumpun Melayu. Selanjutnya, mampu merumuskan hukum positif tentang zakat. Lalu CPMK-nya mahasiswa mampu diharapkan menjelaskan tentang pengertian zakat, landasan kewajiban zakat di pelaksanaan zakat di Indonesia ini. Kemudian ada sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami konsep zakat, rukun dan syarat zakat dalam Islam. Nah, apa itu zakat? Kita selalu mendengar zakat, sholat, semuanya ada definisinya. Zakat itu ulama berbeda dalam pandangannya. Sebagian mengatakan mengeluarkan harta tertentu dengan syarat tertentu kepada orang tertentu. Kemudian ada juga mengatakan khususnya mazhab Syafi'i, zakat adalah barang yang dikeluarkan atau dari badan, baik secara individu ataupun badan tadi. Nah, tentu kita semua ini harus ada sumbernya atau dalilnya sebagai penguat. Ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini perintah Allah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian hadis banyak, juga ayat banyak. Hadisnya apa? Zakat membersihkan harta dan mengembangkannya, serta membuka pintu-pintu rezeki bagi pelakunya. Ada juga ayat Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 103, khus min amwalihim shadaqatan. Nah, masih banyak ayat-ayat lain dan hadis-hadis lain. Nah, jadi zakat itu ada dua bagi. Pertama, zakat mal. Yang kedua, zakat fitrah. Kemudian kita ambil satu aja dulu. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap jiwa muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan. Ini khusus pada bulan Ramadan. Selanjutnya tentu kita bicara atau banyak pertanyaan, apa hikmah zakat fitrah tersebut? Kita mengacu kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis itu bahwa zakat fitrah pertama untuk membersihkan, dari Ibnu Abbas nih, untuk membersihkan jiwa kita. Ada perkataan kita, perbuatan kita di bulan puasa, kata-kata keji,
kata-kata kotor, ya, berbohong, bersenda gurau bukan pada tempatnya, maka zakat fitrah inilah untuk sebagai menutupi atau membersihkan kekurangan puasa kita itu. Kemudian ya, sambungan hadis itu untuk memberi orang miskin atau orang fakir yang tidak cukup kebutuhannya pada hari raya itu. Maka menurut para ulama, zakat fitrah ini diprioritaskan, ya, untuk orang miskin. Memang asnaf atau penerima zakat itu 8, tapi khusus zakat fitrah ini kebanyakan atau mayoritas ulama mereka memprioritaskan untuk orang miskin. Ya. Jadi kata Nabi, al-nauhum, cukupilah kebutuhan mereka untuk pada malam hari raya dan hari raya itu. Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan Allah sesuai konsep, ya, dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Bunyinya gini, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi Allah perintahkan ambillah dari sebahagian harta mereka. Jadi Allah tidak minta semua harta, tapi sebahagian. Ya. Sebahagian harta, ya, macam-macam harta. Ada emas, perak, harta perdagangan, pertanian. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, zakat itu harus dikelola oleh negara. Kenapa? Karena itu kan perintah Allah kepada Nabi, pada Rasulullah, beliau sebagai kapasitasnya kepala negara. Maka Rasulullah membentuk amil-amil ketika itu, seperti, ya, Rasulullah mengutus Muaz, ya, bin Jabal ke Yaman. Apa kata Rasulullah? Nah, ajaklah mereka bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kasih tahu mereka itu. Kesimpulan kita, pertama, zakat adalah kewajiban yang diperintahkan Allah sesuai konsep Al-Quran surah At-Taubah ayat 3, ayat 103 maksudnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salata sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, zakat itu harus dikelola oleh negara, oleh pemerintah. Nah, pemerintah kita sudah hadir, ya, untuk mengelola zakat ini melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Nah, inilah komitmen kebangsaan seseorang itu terhadap pemerintah. Jadi kita zakat tidak boleh, jangan sampai kita membayar zakat itu sendiri-sendiri kepada mustahiknya. Nah, inilah model moderasi beragama kita. Nah, seperti yang dipraktekkan, ya, dipraktekkan oleh Rasulullah melalui amil yang dibentuk oleh Rasulullah. Ini resmi. Nah, apa dan siapa? Nah, memang tidak pakai SK, tapi mandat Rasulullah itu sangat tinggi. Ya, Rasulullah mengutus sahabat beliau, ya, Muaz bin Jabal ke Yaman.
Wahai Muaz, beritahulah masyarakat Yaman itu untuk bersyahadat. Ajak mereka masuk Islam. Setelah mereka Islam, lalu ajak mereka sholat. Setelah mereka melaksanakan sholat, perintahkan mereka untuk membayar zakat. Bagaimana konsepnya? Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil harta mereka dari orang-orang yang kaya lalu didistribusikan kepada mereka yang miskin. Yang kedua, ya Rasulullah perintahkan ya nama sahabat Ibnu Lutbiyah dari Bani Asad untuk memungut zakat orang-orang Bani Sulaim. Nah, ini sekali lagi ya, komitmen kita seorang menunjukkan sikap loyalitas dan integritas kenegaraannya. Kemudian zakat ya, sebagai kesimpulan, selain mengentaskan kemiskinan sebagai tujuan, juga bisa menggerakkan roda ekonomi umat. Artinya seperti di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, dalam 3 tahun memerintah banyak zakat terkumpul, bahkan diberi modal untuk menggerakkan ekonomi masyarakat ketika itu. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswiku yang terhormat, ada penugasan dari saya. Pertama, saudara-saudara ini harus bentuk atau membuat artikel ya, tentang konsep dan pelaksanaan zakat di Indonesia. Bagaimana hari ini dengan kehadiran pemerintah melalui undang-undang dan PP-nya tentang zakat. Ya. Yang kedua, tugas ini harus diselesaikan selama ya 3 dan 4 hari lah dengan mengirimkan link penerbitan secara mandiri. Demikianlah ya materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan tujuan zakat, ya, konsep zakat, kemudian hikmah zakat, pelaksanaan zakat ini di Indonesia, pergerakan sadar zakat untuk orang Indonesia terlaksana dengan baik. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.